Setelah kekalahan Ulquiorra dari Ichigo di video sebelumnya, sekarang Los Noches tinggal diisi oleh satu Arrancar kuat, yaitu Yami Largo. Sesaat setelah dia dijatuhkan oleh Ishida, Yami kemudian muncul di hadapan Renji, Rukia dan juga Sado untuk membuktikan dirinya sebagai espada terkuat. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Saat berada di hadapan Renji, Rukia dan Sado yang pernah menghadapi Yami mengaku kalau Yami tampak berbeda. Dia lebih besar ketimbang saat si Arrancar ada di dunia manusia. Di saat yang sama, Yami juga ngoceh nih tentang nasib Ulquiorra yang kalah oleh Ichigo. Padahal, dia tuh baru mau bantu Ulquiorra saat setelah menghadapi Croce di dalam Los Noches sebagai pemanasan. Karena selama ini kerja Yami emang cuma makan tidur doang. Nah, karena Yami ini tidak punya tujuan lagi buat bantu Ulquiorra, saatnya dia fokus nih buat bantai-bantai semua orang di Los Noches. Mendengar pernyataan ini, Renji mengira kalau Yami ini lumayan lawak karena nomor tato yang ada di Yami adalah nomor 10. Menurut Renji, Yami yang nomor 2 digit tentu tidak sebanding dengan espada 1 digit yang baru saja mereka hadapi. Tapi sayang, pemikiran Renji ini ternyata salah besar sesaat setelah Yami melakukan resurrection. Dengan bentuk raksasa ini, Yami membuktikan dirinya kalau dia adalah espada terkuat. Tato nomor 10 yang ada di bahu kirinya langsung berubah nih menjadi angka 0. Hal ini tentu bukan isapan jempol belaka. Rukia, Renji, dan Sado yang sudah full power tidak berguna di hadapan Yami. Bahkan saat melakukan serangan kombinasi, semua yang dilakukan malah tidak mempan pada Yami. Setelah melihat kenyataan ini, ketiganya langsung ganti strategi. Mereka memanfaatkan tubuh besar Yami dengan bergerak cepat agar bisa mengecoh si Arrancar. Sayangnya, strategi ini juga nggak guna. Renji kena pukul, Sado kena libas, dan Rukia yang ditendang malah ditangkap. Untung saja saat Rukia ini dilempar ke tanah, Ichigo langsung muncul menyelamatkan Rukia. Sesaat setelah kedatangannya, Ichigo langsung membuktikan diri kalau dirinya sudah lebih kuat. Dengan satu Getsuga Tensou, Ichigo berhasil membuat Yami terpental. Dalam keadaan ini, Yami tentu langsung emosi dan ingin melawan Ichigo secara serius. Ichigo yang tahu efek pertarungan mereka bakal gawat, memancing Yami menjauh lalu menggunakan topeng holo miliknya. Dengan kekuatan ini, untuk sekali lagi Yami tumbang dengan serangan Ichigo. Nah, setelah menumbangkan Yami, Ichigo baru sadar kalau corak dari topengnya berubah setelah melawan Ulquiorra. Perubahan holo OP yang muncul saat pertarungannya melawan Ulquiorra membuat corak topeng Ichigo yang dulunya di sebelah kiri menjadi 2 garis lurus pada bagian tengah. Selain itu, Ichigo juga baru sadar kalau sekarang topeng holo miliknya lebih susah untuk dikendalikan. Di tengah kegalauannya ini, Yami langsung bangkit dan ternyata cuma tergores di bagian leher doang. Setelah bangkit, Yami langsung bacot full kalau dirinya yang menjadi espada nomor 0 bukanlah isapan jempol belaka. Ichigo yang lelah dari tadi dibacotin oleh Yami langsung kembali menggunakan topeng miliknya. Namun sayang, topeng holo yang diandalkan Ichigo tiba-tiba tidak bisa digunakan. Yami yang melihat momen ini tentu langsung ngambil kesempatan untuk menangkap Ichigo untuk meremukkan si pemain utama.
Untung saja sebelum Ichigo jadi ayam penyet, Byakuya dan Kenpachi langsung muncul. Dengan serangan keduanya, Yami dengan mudah untuk ditumbangkan. Sesaat setelah Yami tumbang, Kenpachi langsung menyerang Ichigo. Kapten Divisi 11 ini bilang kalau Ichigo emang wajar diserang karena teriak mirip cewek seperti seorang pecundang. Saat masih sibuk menyerang Ichigo, siapa sangka kalau Yami masih bangkit untuk memukul Kenpachi. Pada nomor 0 ini nggak terima banget kalau kakinya dipotong oleh Kenpachi. Jelas saja dong, Kenpachi bangkit dan langsung mengejek Yami. Katanya badannya aja yang gede, tapi pukulannya malah kayak lalat. Provokasi ini tentu membuat Yami makin panas dan menghajar Kenpachi secara membabi buta. Ichigo yang melihat kejadian tersebut khawatir dengan Kenpachi dan ingin ikut bertarung, tapi Byakuya langsung menghentikan Ichigo. Menurut Byakuya, Ichigo ini malah tambah songong karena mau bantu kapten, padahal dirinya harus pulang ke kota Karakura. Tapi, Ichigo juga lumayan bingung karena tidak ada lagi gerbang Garganta yang bisa terbuka seperti yang dilakukan oleh Urahara. Di sini Mayuri dan Nemu langsung datang membawa gerbang Garganta yang ada di dalam lab Sail Apporo yang dia temukan. Dengan begini, Ichigo bisa pulang untuk melindungi kota tempat tinggalnya. Namun, sebelum itu Kapten Unohana ternyata mau ikut keluar dari Los Noches menuju dunia manusia. Tujuannya untuk membantu pasukan utama yang tengah menghadapi Aizen sebagai Kapten Divisi 4 yang bertanggung jawab atas pengobatan. Setelah perbincangan ini, Unohana dan Ichigo langsung berangkat ke dunia manusia dengan Garganta milik Mayuri. Di sisi lain, Kenpachi ternyata tengah bersenang-senang melawan Yami. Saat Kenpachi dihajar, dia berhasil melakukan serangan balasan yang memotong tangan Yami, padahal si Espada ini kelihatan unggul dari tadi. Kenpachi betul-betul menikmati hal tersebut dan membuat Yami terbontang-banting. Kenpachi memang jelas unggul ketimbang Yami. Kekuatan fisik mereka hampir seimbang, tapi badan Yami terlalu besar jadi lebih mudah untuk ditebas. Bahkan, dalam beberapa tebasan selanjutnya, Yami dengan mudah langsung tumbang. Di sini, Kenpachi yang merasa Yami udah nggak asik, langsung bosan dan menyuruh Byakuya untuk mengeksekusi Yami. Byakuya yang juga menjabat sebagai kapten tentu tidak terima dan malah mau duel dengan Kenpachi. Di tengah perdebatan mereka, Yami ternyata masih bisa bangkit dan mengeluarkan Chero. Setelah mengeluarkan Chero di depan Byakuya dan juga Kenpachi, serangan Yami ini ternyata tidak punya efek signifikan. Melihat kebangkitan Yami, Byakuya langsung ngebacotin Kenpachi kalau si Kapten Divisi 11 ternyata enggak kuat-kuat amat karena salah perhitungan. Pernyataan dari Byakuya ini tentu tidak diterima oleh Kenpachi dan bilang kalau memang udah lama mau ngelawan Byakuya untuk duel. Saking seriusnya, Byakuya bahkan langsung menggunakan Shikai untuk melawan Kenpachi. Sayangnya, di tengah pertarungan mereka berdua yang bakal dimulai, Yami malah muncul lagi di hadapan Byakuya dan Kenpachi. Ya jelas, dengan mudah Kenpachi dan Byakuya langsung menyerang Yami dan membuatnya ambruk lagi. Di sini, Yami tuh makin emosi dan malah masuk dalam Resurrection tahap 2 yang dia miliki. Dalam Onda baru ini, Yami langsung bilang kalau dia punya kekuatan yang cukup unik. Kalau dia makin marah, jadi bakal langsung berubah wujud menjadi lebih kuat. Mendengar penjelasan ini, Mayuri langsung bilang kalau Kenpachi dan Byakuya harus mengalahkan Yami secepatnya sebelum dia berubah bentuk lagi. Dari hasil pertarungan, sayangnya walau dengan mode Resurrection tahap 2 ini, Yami bukan tandingan dari dua Kapten Soul Society yang kekuatannya emang tidak ngotak. Dalam sekejap, Yami langsung tergeletak dengan kondisi tidak berdaya. Dan kalahnya pada nomor 0 ini, maka semua musuh di Hekomundo fix takluk dengan pasukan Shinigami. Hal yang tersisa tinggal apa yang terjadi di dunia manusia yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan.
ketinggalan ya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.